Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelum acara dimulai, boleh saya menyampaikan satu buah pantun terlebih dahulu. Mohon untuk dijawab apa? Cakep, boleh ya. Jalan-jalan ke Asia, pulangnya membeli kelapa. Selamat datang adik-adik tercinta di Institut Pendidikan Indonesia. Pada hari ini, Kamis 21 November tahun 2024, yang bertempat di Gedung GIP Garut, pada acara kunjungan di Institut Pendidikan Indonesia. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu, kepada keluarganya, tabi'in at-tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang tentunya mengharapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu serta rekan-rekan yang kami hormati, untuk membuka acara sekaligus ucapan selamat datang, ini dia akan ada penampilan dari Pamus IP Garut. Maka dari itu Bapak dan Ibu, adik-adik, rekan semuanya, selamat menyaksikan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ibu boleh di sini, mohon izin sama Ibu. Baik, ini pencerahan cenderamata ya dari SMA Negeri 3 Ciamis kepada Institut Pendidikan Indonesia. Nate Goyard. Stay with me, little bitch, yeah, you know that I'm your man. You be cattle like a snitch, no thoughts, no spam. New hoes, 10 toes, new guac, new bands, new lick, new chips, new kicks, Jackie Chan, as she pay. Bad bitch, no bang, I just hit another lick and she be counting in my rest. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dunia. Kebetulan di sini sebagai jurubicara situs Rumah Adat Kampung Purwo. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang pada adik dan ibu guru di kawasan Cagar Budaya dan Cangkua. Jadi perlu diketahui bahwa di kawasan ini ada dua peninggalan. Yang pertama peninggalan agama Hindu dengan adanya bangunan candi. Yang kedua peninggalan agama Islam dengan adanya makam kuno, makam Arif Muhammad, dan komplek rumah adat yang tadi dilewati. Kita berbicara dulu mengenai sejarah candi. Candi ini ditemukan kembali pada tanggal 9 Desember 1966 oleh seorang ahli purbakala yang bernama Dr. Ranes U.K. Chandra Sasmita. Cara menemukannya, beliau itu berpedoman dari sebuah buku yang dikarang oleh seorang Belanda, di mana di dalam buku tersebut dikatakan bahwa di desa Cangkuang ada makam kuno, makam Arif Muhammad dan Arca Dewa Siwa. Yang ini fotonya. Jadi letaknya sekarang ada di bangunan candi.
Nah, tidak dikatakan adanya bangunan candi. Tetapi para ahli merasa curiga mengapa ada arca Dewa Siwa tidak ada bangunannya. Dilakukanlah proses penelitian dan penggalian. Itu dilakukan tahun 67 sampai 68. Nah, dari hasil tersebut ditemukanlah fondasi candi yang berukuran 4,5 kali 4,5 meter. Kebetulan letak fondasi itu bersebelahan dengan makam. Jadi bisa dilihat letak candi dan makam bersebelahan itu hanya kebetulan saja. Lalu Candi Cangkuang ini mengalami pemugaran, tetapi batuan yang aslinya hanya 40% dari keseluruhan bangunan. Adapun jenis batuannya itu jenis batuan andesit. Lalu mengenai candi ini kan diberi nama Candi Cangkuang. Danaunya juga kan Danau Cangkuang. Itu diambil dari nama desa di mana candi ini ditemukan, yaitu Desa Cangkuang. Sedangkan nama Cangkuangnya sendiri diambil dari nama pohon yang banyak tumbuh di sini, namanya pohon Cangkuang. Nama latinnya itu Pandanus percatus. Kebetulan kanan kiri itu ada ya sejenis pandan. Kalau daunnya dulu untuk membungkus gula aren dan untuk bikin ikan. Nah, kalau untuk buahnya sendiri, kalau udah matang rasanya manis, cuman agak gatal. Jadi di sini tidak dikonsumsi. Nah, tanaman tersebut dijadikan sebagai nama desa, nama candi, dan nama danau. Nah, lalu di samping dari candi, ini ada makam Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Beliau adalah tokoh pemuda agama Islam, khususnya di Kampung Pulo ini pada abad ke-17. Tetapi beliau bukan orang sini asli. Dulunya beliau adalah Panglima Kerajaan Mataram. Waktu itu beliau mendapat tugas dari Rajanya Sultan Agung untuk menyerang tentara POC di Batavia, tetapi beliau mengalami kegagalan. Jadi beliau tidak berani kembali ke Mataram, sehingga di sini menetap menyebarkan agama Islam. Nah, nanti bukti penyebarannya bisa dilihat di set museum. Ada Al-Quran, ilmu fisik, ilmu tauhid, dan lain sebagainya. Yang mana kitab di sini kertasnya nanti terbuat oleh kayu. Nanti bisa dilihat di dalam. Lalu untuk Arif Muhammad ini ada hubungannya dengan komplek rumah adat. Tadi Adik-adik dan ibu bapak lewat suatu perkampungan, namanya komplek rumah adat Kampung Pulo. Dikatakan Kampung Pulo karena letak kampung ini persis tengah-tengah danau. Makanya orang sini itu bilangnya itu Kampung Pulo. Terus kalau diperhatikan di Kampung Pulo, bangunan pokoknya itu ada 7. 6 rumah, 1 musola. 7 itu adalah simbol dari putra putri Arif Muhammad. Jadi beliau ini memiliki orang anak itu 7. 6 diantaranya anak perempuan, lambangnya bangunan rumah, 1 laki-laki, lambangnya bangunan musola. Jadi dari abad 17 sampai sekarang di Kampung Pulo itu tidak boleh kurang atau lebih, harus 7 bangunan pokok. Hal itu mensimbolkan dari putra putri Arif Muhammad. Lalu di Kampung Pulo ada beberapa larangan adat yang sampai sekarang masih harus ditaati oleh warga di sini. Di antaranya 1, tidak boleh berziarah pada hari Rabu. Salah satunya ke makam Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Hari Rabu di sini hitungannya itu Selasa selepas asar, itu sudah masuk hari Rabu. Nanti hari Rabu selepas asar itu sudah masuk hari Kamis. Interval waktu itu tidak boleh ziarah. Ya, salah satunya ke makam Eyang Mbah Dalem Arif Muhammad. Yang kedua, di Kampung Pulo tidak boleh memelihara hewan ternak besar yang berkaki 4. Seperti sapi, kambing di sini tidak boleh memelihara. Tetapi kalau untuk memakan, menyembelih boleh. Yang tidak boleh itu bikin kandang di sekitaran komplek rumah adat. Yang selanjutnya, di Kampung Pulo tidak boleh menambah atau mengurangi jumlah bangunan pokok. Seperti yang sudah dikatakan, harus 7 bangunan pokok karena 7 itu sebagai simbol dari putra putri Arif Muhammad. Lalu di Kampung Pulo, dari satu kampung ini hanya dihuni 6 kepala keluarga. Jadi satu rumah itu wajib 1 kepala keluarga. Nah, di Kampung Pulo ada aturan, jika di dalam suatu keluarga ada yang dewasa terus menikah, 2 minggu setelah menikah kami harus keluar dari Kampung Pulo ini selama orang tuanya itu masih ada. Nah, jika orang tuanya meninggal, ibu bapaknya meninggal, si anak yang tadi menikah keluar bisa kembali lagi ke Kampung Pulo untuk menempati rumah yang kosong dengan syarat bahwa yang berhak atas rumah ini anak perempuan atau matrilineal, garis keturunan dari ibu. Nah, lalu yang selanjutnya di Kampung Pulo, keturunan di sini tidak boleh membuat rumah beratap jurek. Jurek itu seperti prisma, harus selamanya jolopong. Jadi kalau diperhatikan, bentuk atap rumah di bawah itu kan memanjang. Di sini orang bilang itu jolopong. Dan keturunan di sini tidak boleh memukul gong besar dari perunggu. Jadi kami keturunan Kampung Pulo, biarpun sudah di luar, tidak boleh namanya memukul gong besar itu dari perunggu. Itu kalau istilah di sini itu pacaduan atau pamali. Nah, lalu di Kampung Pulo, dari 6 kepala keluarga sekarang jumlah jiwanya hanya 20 orang. 10 laki-laki dan 10 perempuan.
Kebetulan usia yang paling muda itu 8 tahun dan yang paling sepuh itu 103 tahun, menjelang 104 tahun. Masih ada di Kampung Pulo. Nah, kebetulan untuk di Kampung Pulo ini dipimpin oleh seorang sesepuh. Kebetulan beliau juga merangkap sebagai kuncen, juru kunci untuk mengantar orang ziarah, salah satunya ke makam yang bernama Arif Muhammad. Kebetulan sesepuh di sini namanya itu Patakan Sanjaya. Sekarang rumahnya yang pakai injuk, yang cuma satu itu yang pakai injuk. Sekarang itu rumah Bapak Kuncen. Nah itu adik-adik yang pandang mengenai sejarah di sini. Kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Mungkin dari Bapak atau Ibu Guru silakan. Bebas, silakan. Boleh silakan. Silakan kalau ada pertanyaan monggo mengenai sejarah tentang rumah adat atau